Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang materi sosial, lebih tepatnya tentang lembaga keluarga. Tapi sebelum lanjut, simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, lembaga keluarga. Sebenarnya saya harusnya membahas dulu tentang apa itu lembaga sosial, macam-macamnya. Karena lembaga keluarga ini bagian dari lembaga sosial, tapi ya sudah nggak apa-apa lah. Lembaga keluarga, kita tahu keluarga tempat kita tinggal, ada ayah, ibu, dan saudara. Nah, itu merupakan suatu kelompok keluarga, di mana kalau kita perhatikan, menurut McIver dan Horton Page, sesuatu disebut sebagai suatu keluarga itu jika memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah terbentuk melalui hubungan pernikahan. Artinya apa? Ini sifatnya umum sekali, apalagi di Indonesia. Seseorang memiliki anak itu, atau seseorang memiliki pasangan suami atau istri itu harus melalui pernikahan. Seseorang yang sebelumnya mungkin kita nggak kenal, tapi setelah kita mengenal, kita menyebut dia paman misalnya, atau bibi. Itu dari apa? Karena dia adalah saudara dari salah satu orang tua kita. Jadi terbentuk melalui hubungan pernikahan, baru akan tercipta suatu keluarga baru. Dan saya yakin kita semua juga, hampir semua dari kita pasti juga kelak akan membentuk satu keluarga ini melalui pernikahan. Apakah kalau tidak menikah berarti tidak akan terbentuk keluarga? Bisa, tetapi kita bicara keluarga secara resmi. Apalagi kalau itu berkaitan di Indonesia. Maka biasanya akan menyebutkan yang namanya satu keluarga itu pasti akan terdiri dari orang tua yang terhubung melalui pernikahan dan juga anak-anaknya. Anak-anak ini tidak harus melalui pernikahan tentunya, bisa saja itu anak angkat, itu bisa, tidak masalah. Yang penting yang menghubungkan antara dua orang dewasa ini itu adalah melalui pernikahan. Kemudian juga berupa susunan kelembagaan yang terhubung melalui perkawinan. Maksudnya bagaimana? Tadi saya katakan, setelah misalnya sepasang pemuda-pemudi Ridwan dan Ani, nah itu menikah. Yang sebelumnya dia adalah orang luar, akhirnya dianggap sebagai mertua misalnya. Yang sebelumnya adalah orang luar, akhirnya menjadi saudara ipar. Ini kan terbentuk secara sistematis. Kalau misalnya tidak ada perkawinan antara Ridwan dengan Ani, ya itu tidak akan dianggap sebagai mertua, tidak akan dianggap sebagai saudara ipar. Itu adalah keluarga luar, maksudnya keluarga yang tidak kita kenal, keluarga yang tidak kita kenal. Jadi seperti itu. Kemudian juga memiliki sistem tata nama. Maksudnya bagaimana? Ya, misalnya kalau dalam keluarga Jawa, itu kalau kita sudah terhubung dengan pernikahan, kemudian tadi saya ambil contoh Ridwan dengan Ani, kemudian punya anak-anaknya akan memiliki panggilan tertentu kepada orang-orang lain di luar keluarga inti dengan panggilan khas yang berkaitan dengan budaya tersebut, dalam arti budaya Jawa. Misal kalau itu dengan saudara ayah atau ibunya yang lebih tua, maka mereka akan memanggil Pak D, Bude. Tapi kalau lebih muda, biasanya memanggil Bule, Pak Le. Nah, itu adalah sistem tata nama. Kemudian nanti kalau dengan kakek neneknya nanti dipanggil apa? Kalau dalam bahasa Jawa ya berarti Mbah Putri, Mbah Kakung misalnya. Nanti di atasnya apalagi namanya Mbah Buyut. Nah, ini sistem tata nama. Dan termasuk penghitungan garis keturunan.
Jadi ini juga berkaitan dengan itu. Tata nama di sini juga berkaitan dengan nama keluarga. Bagi orang-orang atau masyarakat yang menganut budaya tertentu, biasanya kalau sudah punya anak, anaknya akan diberikan nama keluarga yang biasanya itu berasal dari nama keluarga dari pihak ayah. Pada umumnya masyarakat kita seperti itu. Itu sebagai penanda bahwa si A, si B, si C itu adalah bagian dari keluarga, misalnya itu keluarga Sunyoto, karena ada nama belakangnya Sunyoto. Nah, ini jika memiliki sistem tata nama. Kemudian juga bertempat tinggal dalam satu atap yang sama. Artinya apa? Yang namanya kita menyebut keluarga itu pasti memiliki rumah dan kita tinggal di situ bersama-sama. Orang tua, anak tinggal bersama-sama. Apalagi kalau anaknya masih kecil, masih membutuhkan bimbingan. Nah, tapi ingat, ciri-ciri dalam lembaga keluarga ini bisa jadi menurut satu ahli dan ahli yang lain itu berbeda. Jadi tidak masalah. Kita hanya mengacu pada ahli McIver dan Horton Page ini. Yang terakhir adalah memiliki ketentuan ekonomi. Maksudnya bagaimana? Misalnya tadi ini Ridwan, ini Ani. Ridwan dan Ani ini kan dia pasti memiliki pendapatan dalam keluarga. Dia pasti mempunyai alokasi dana untuk biaya anak-anaknya sekolah, untuk uang jajan, untuk apalagi bayar tagihan-tagihan dan sebagainya. Jadi untuk juga kayak rekreasi. Nah, berbagai macam pengeluaran ini itu sudah akan menjadi kesepakatan bersama antara orang tua, yaitu Ridwan dan Ani, dan juga nanti dalam hal untuk mengeluarkan uang bagi anak-anaknya itu juga akan ada aturan yang disepakati oleh keluarga ini, terutama dari pihak orang tua. Jadi ketentuan ekonomi ini itu seperti itu. Secara umum, berdasarkan jumlah anggota, kita akan mengenal yang namanya nuclear family. Nuclear family ini berarti adalah keluarga inti. Suatu keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau misalnya nanti anaknya sudah dewasa dan akhirnya memiliki istri atau suami atau pasangan, dan mereka membentuk keluarga yang baru, berarti anak yang tadi sudah menikah itu sudah membentuk keluarga inti baru lagi. Itu seperti itu. Terus kaitannya dengan ayah ibunya bagaimana? Itu nanti akan masuk ke dalam keluarga besar atau keluarga extended family. Karena kita tidak hanya berinteraksi dengan orang tua maupun saudara kita. Kita pasti juga memiliki om, tante, paman, bibi, kakek, nenek. Nah, ini kan keluarga besar. Keluarga besar yang kadang-kala itu juga akan mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil ataupun juga bagaimana cara kita berperilaku dalam masyarakat. Itu juga akan bisa dipengaruhi oleh extended family ini. Apa sih fungsi dari adanya keluarga itu? Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Kalau kita bicara di Indonesia, yang namanya orang memiliki anak itu haruslah melalui pernikahan. Jadi dia melalui pernikahan secara resmi, baru dia diizinkan untuk memiliki anak. Nah, karena kalau misalnya dia belum menikah tapi sudah hamil, perempuan sudah hamil dan punya anak, itu akan berdampak bagi dirinya dan anaknya dalam masyarakat. Mungkin masyarakat akan mencibir, itu siapa itu kok belum menikah, belum punya suami kok dia malah hamil punya anak. Nah, ini kan akan memberikan citra buruk terhadap yang bersangkutan. Jadi untuk menghindari hal yang buruk seperti itu, saya ingin memiliki keturunan, baik pria maupun wanita, ya sudah, kalau pengen memiliki keturunan ya kamu harus menikah, dan dengan pasanganmu lah kamu bisa memiliki keturunan. Itu fungsi reproduksi.
Jadi untuk meneruskan keturunan. Kemudian ada lagi fungsi proteksi. Maksudnya apa? Fungsi proteksi yaitu memberikan perlindungan kepada anggota keluarga. Misalnya saya memiliki keluarga. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan diri saya, pasti saya akan membutuhkan perlindungan, bantuan yang pertama kali itu dari keluarga. Karena mereka lah yang paling bisa saya andalkan dibandingkan orang lain. Misalnya, itu kalau konteksnya dekat loh ya. Kalau misalnya, oh tapi saya itu rumahnya, saya ngekos jauh, tidak lagi tinggal dengan keluarga besar, bagaimana? Itu beda kasus. Tapi dalam arti kalau kita masih tinggal bareng dengan keluarga, seperti itu, kalau terjadi apa-apa, maka biasanya kita akan meminta perlindungan dan bantuan dari keluarga terlebih dahulu. Itu fungsi dari keluarga. Fungsi berikutnya adalah fungsi sosialisasi. Apa itu fungsi sosialisasi? Fungsi sosialisasi pada intinya adalah proses dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Maksudnya bagaimana sih? Misalnya anak-anak, kalian punya orang tua kalian itu supaya bisa bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, kalian akan diajarkan atau diperkenalkan cara hidup, aturan-aturan yang berlaku. Ini harus, misalnya kalian, kalau ketemu orang harus menyapa, harus banyak senyum, kemudian apalagi ada banyak hal. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya sederhana seperti ini, itu pertama kali akan diajarkan oleh orang tua. Kalau misal orang tua kalian tidak mengajarkan, itu nggak kenal, nggak usah disapa. Nah, kadangkala akan menunjukkan sikap sombong yang mungkin dalam masyarakat akan dicibir. Anak ini kok sombong banget. Kalau ketemu orang tidak pernah tersenyum atau menyapa. Orang ini angkuh, dia tidak pernah mau menolong orang. Nah, ini kan kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena mungkin di dalam keluarganya dia tidak diajari hal-hal yang harusnya dilakukan seperti itu. Jadi supaya anak-anak, supaya kalian itu bisa diterima dalam masyarakat, maka sejak dini keluarga, terutama adalah ayah dan ibu kalian, itu akan mengajarkan kalian bagaimana harus bersikap dan perilaku yang baik dan benar, supaya yang itu juga yang berlaku di dalam masyarakat tersebut tentunya, agar anak itu pada saat dia keluar dari rumah berinteraksi dengan orang luar, dia bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga bisa menjalankan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian fungsi ekonomi, jelas dong kalau misalnya seseorang itu sudah berkeluarga, punya anak, pasti dia akan mengandalkan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang istri, kalau misalnya dia tidak bekerja, dia mengandalkan kebutuhan hidup dari suaminya. Karena dalam struktur keluarga, suami atau ayah adalah orang yang mencari uang. Walaupun nanti wanita atau istri itu juga bekerja, tetapi biasanya pria sebagai kepala keluarga tetap akan dituntut untuk bekerja dan memberi nafkah kepada anak dan istrinya, karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kemudian adalah fungsi afeksi. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita punya pasangan, punya anak, nah harapannya adalah setiap anggota keluarga itu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dari pasangannya. Bayangkan kalau misalnya anak-anaknya kurang diperhatikan, mungkin anak-anaknya akan mencari perhatian dari luar keluarga.
Mungkin dengan dia berperilaku yang tidak benar supaya mendapat perhatian dari keluarga atau mendapat perhatian dari luar. Mungkin juga jangan-jangan pasangan, entah pihak suami atau istri yang kurang diperhatikan oleh pasangannya, akhirnya juga mencari perhatian dari luar. Nah, ini kan berbahaya. Jadi di dalam keluarga ini, setiap anggota keluarga, terutama dari pihak orang tua, itu diharapkan untuk selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Itu seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu mendapatkan kasih sayang yang cukup, sehingga dia tidak perlu mencari perhatian atau istilahnya caper, cari perhatian di luar. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah fungsi pengawasan sosial. Maksudnya apa ini? Yang namanya kita berperilaku di dalam masyarakat, kadangkala kita melakukan tindakan yang salah. Contoh misalnya kalian di sekolah. Contoh misalnya kalau kalian di sekolah, kalian ternyata ketahuan membolos. Orang tua dipanggil oleh sekolah. Apa yang akan orang tua lakukan? Kalau orang tua melakukan pengawasan sosial, dia pasti akan mulai dari menegur anak, kenapa melakukan perilaku seperti itu, memberikan sanksi dan hukuman kepada anak, dengan tujuan apa? Supaya si anak yang sebelumnya suka membolos, dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Cara orang tua di dalam memberikan sanksi itu bisa beda-beda. Ada yang mungkin sekedar negur, atau tidak diizinkan main game, atau tidak diberi uang jajan, atau malah dipukul. Setiap keluarga bisa beda-beda. Tapi pada intinya, keluarga akan berusaha supaya anaknya itu tidak melakukan perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah fungsi pemberian status. Maksudnya apa? Kalau misalnya seseorang berstatus gadis atau bujang, setelah dia menikah, statusnya menjadi seorang suami atau istri, otomatis masyarakat akan melihat orang ini akan terlihat lebih dewasa daripada sebelumnya. Karena apa? Orang yang memutuskan untuk menikah, dia dianggap sudah cukup dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, atau dia mampu bertanggung jawab kepada keluarga barunya, yaitu pasangannya dan mungkin anak-anaknya nanti. Dan kemudian dia akan diberikan tanggung jawab yang baru. Oh, sesudah menikah, misalnya kalau itu laki-laki, kamu akan diberi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kamu harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, misalnya seperti itu. Dan kemudian kalau seorang wanita, oh kamu nanti kalau sudah istri, kamu harus menjalankan tugas seorang istri, misalnya untuk mendampingi suami, untuk mengurus rumah supaya rumah tangga harmonis atau apa seperti itu. Begitu juga dalam satu status sosial dalam masyarakat. Kalau dia punya anak, otomatis karena ini anak berasal dari keluarga yang melalui ikatan pernikahan, anak itu statusnya akan baik. Tapi bayangkan kalau misalnya itu berasal dari keluarga yang misalnya ibunya itu tidak menikah, tapi dia hamil dan punya anak. Otomatis di dalam masyarakat, status anak ini adalah anak di luar nikah. Dan itu akan memberikan image yang buruk sekali dalam masyarakat. Karena ibunya nggak tahu siapa bapaknya, karena ibunya nggak nikah tapi hamil misalnya. Jadi kan statusnya jelek. Itu yang pertama. Juga kalau itu berkaitan dengan status sosial, bayangkan kalau misalnya kalian orang tuanya itu dari golongan kelas bangsawan, seperti gambar ini. Pemberian status, begitu punya anak, anaknya menjadi putri, pangeran, ya karena mereka adalah status
anaknya bangsawan. Atau kalau bukan seorang putri pangeran, orang tahu, oh misalnya namanya Hendro. Hendro ini adalah orang yang orang tuanya itu kaya raya. Dalam masyarakat bisa jadi Hendro ini akan mendapatkan image yang cukup baik karena melihat latar belakang keluarganya yang kaya raya dibandingkan dengan mungkin orang lain yang dia dari keluarga yang miskin sehingga mungkin masyarakat menyepelekan misalnya. Dan yang terakhir adalah fungsi religius. Fungsi ini sangat terasa sekali jika kita bicara di Indonesia. Kenapa? Karena yang mengajarkan keyakinan tertentu pertama kali di dalam keluarga itu adalah orang tua. Sehingga orang tua di Indonesia biasanya sejak kecil mereka sudah akan membiasakan misalnya membawa anak-anaknya kalau orang Nasrani pergi ke gereja, berdoa, membaca firman Tuhan, supaya nanti anak-anaknya menjadi pemeluk agama yang taat. Begitu juga dengan umat yang lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama, mengenalkan ajaran agama kepada anak-anaknya sejak mereka masih kecil. Ini fungsi religius. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.